warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Masih semangat ya Bapak Ibu kita? Semangat. Alhamdulillah. Baik, kami kelompok terakhir yang akan memberikan solusi dari permasalahan yang sama-sama kita buat bersama tadi. Kami dari kelompok D akan memberikan solusi secara bersama-sama. Izinkan kami berempat ya Bapak Ibu, tadi yang presentasi cuma satu orang. Saya mulai. Untuk solusi permasalahan yang kami temukan antara relasi guru dengan siswa itu ada 9 di sini. Kemudian akan kami berikan solusi satu persatu. Ini untuk yang pertama, masih ada murid yang belum bertanggung jawab dengan tugas yang saya berikan atau kumpul tugas tidak tepat waktu. Solusi yang kami berikan itu Bapak Ibu setelah diskusi. Yang pertama itu kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Itu yang pertamanya. Jadi kita sepakati kesepakatan kelas itu adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi semua murid itu mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian solusi kedua, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, tugas itu ada yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Nah, ini tugas yang tidak terstruktur kami berikan itu solusinya memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan waktu pengumpulan tugas. Jadi kita berikan kebebasan kepada siswa berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk pengumpulan tugas tidak terstruktur tersebut. Tetapi kita sebagai guru tetap memberikan deadline waktunya, misalnya 1 bulan. Jadi nanti kita berikan kebebasan apakah mereka mengumpulkan 1 minggu, 2 minggu, atau berapa mereka mampunya. Gitu. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada teman Ibu Vera untuk melanjutkan. Silakan Bu Vera. Baik, untuk masalah yang kedua itu adalah memposisikan diri sebagai manajer di dalam kelas, ya. Di sini sama dengan masalah yang ada di nomor 6. Di situ kita dalam menempatkan diri sebagai seorang manajer, di sini kami memberikan solusinya adalah selalu meningkatkan kompetensi guru, ya. Dimana kita sama-sama untuk belajar dalam memposisikan diri kita sebagai manajer di dalam kelas, sehingga kita dapat lebih dekat dengan siswa kita di kelas, ya. Kemudian di sini masalah yang ada yang di nomor 8, emosi dan motivasi diri yang sering tidak stabil, naik turun. Nah, di sini kami memberikan solusinya itu sabar dan mempertimbangkan segala keputusan yang kita ambil, ya. Jadi kita di sini harus belajar lambat berpikir seperti kelompok B yang tadi menjelaskannya, yang sudah dijelaskan, ya. Mempertimbangkan. Kita harus sabar dan mempertimbangkan segala sesuatu agar kita dapat memberikan solusi yang terbaik untuk anak didik kita di kelas. Baik, kami akan lanjutkan masalah berikutnya. Baik, saya lanjutkan untuk yang nomor 3. Masih ada murid yang lupa membawa buku sehingga harus diingatkan. Seperti itulah, dengan aktif bisa mengganggu sehingga bisa mengganggu pembelajaran. Ya, ini balik lagi kita buat terlebih dahulu kesepakatan kelas untuk membawa buku sesuai jadwal, begitu ya. Bertanggung jawab terhadap tugasnya, seperti itu ya. Mungkin yang keempat, sudah dilakukan di kelas tapi belum menjadi kebiasaan sehingga harus diingatkan terus. Nah, mungkin ini itulah kita mungkin membuat keyakinan kelas, tetapi kan keyakinan itu pasti berproses, ya. Tidak ada yang instan anak langsung bisa menerapkan keyakinan yang sudah kita buat.
Sedangkan kita saja sebagai CGP berproses, apalagi anak-anak kita. Begitu. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Pak Udin. Baik, kami menjawab sesuai dengan masalah yang ada. Kami menjawab sesuai dengan masalah yang ada. Kami lanjutkan dengan masalah berikutnya. Murid cenderung ingin belajar instan saja. Ada beberapa tipe yang menunggu penjelasan guru. Nah, ini mungkin ada beberapa solusi yang kami bisa terapkan. Yang pertama, memilih metode atau model pembelajaran yang aktif dan bervariasi. Nah, itu yang kami tawarkan. Kemudian menyesuaikan dengan 3 kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan, memperhatikan kesiapan belajar murid. Kemudian minat murid. Yang ketiga adalah profil belajar siswa. Kita tahu bahwa siswa itu memiliki profil belajar yang berbeda-beda. Sehingga kita sebagai guru menyangkut dengan pembelajaran yang membosankankah atau tidak aktif, ini mungkin bisa menjadi solusi. Ini juga masalahnya juga sama. Tadi masih sulit untuk menempatkan diri sebagai seorang manajer, tadi sudah disampaikan. Kemudian berikutnya curhatan siswa. Kalau di kelas umum selalu mereka yang disuruh-suruh karena sudah dilakukan budaya positif. Nah, ini mungkin budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini untuk kita tingkatkan atau dilakukan secara kontinu. Kadang kita melakukan budaya positif ini tidak dilakukan secara kontinu, sehingga hasilnya belum bisa dirasakan. Namanya pembiasaan. Budaya positif itu harus pembiasaan. Kalau sudah dibiasakan menjadi mudah untuk